coba menjelaskan ya, supaya teman-teman yang berpegang pada pendapat bolehnya wanita safar ke haji tanpa mahram ini bisa merenungi apa yang sedang mereka jadikan sebagai argumentasi, supaya jangan memaksakan setiap muslimah boleh safar walaupun tanpa mahram. Dan yang lebih unik lagi, kadang-kadang karena kedutaan Saudi minta wanita harus ada mahramnya, dibuatkanlah mahram palsu. Ini kan kemaksiatan sendiri, buat data palsu misalnya, itu dosa sendiri. Walaupun sekali lagi hajinya ataupun umroh yang dilakukan kalau memenuhi syarat dia berpahala, tapi berdosa dari sisi ininya gitu. Kenapa harus dia menodai ya itu? Allahu a'lam ya. Semoga maafkan, Allah maafkan kalaupun ada masa-masa lalu, tapi ini kita sedang membahas sesuatu atau kajian ilmiah yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Tentu bukan berarti melarang orang berpendapat, itu silahkan, tapi perlu dicoba menjelaskan di sini. Kata beliau, pengikut mazhab Imam Syafi'i menyerupakan perempuan tersebut dengan perempuan kafir yang masuk Islam di daerah kafir, kemudian dia pergi hijrah ke daerah Islam tanpa mahram. Begitu pula halnya seorang wanita tawanan yang muslimah ketika bebas dari cengkraman tangan orang-orang kafir. Mereka menyatakan bahwa maknanya itu adalah safar yang wajib bagi wanita tersebut. Demikian juga halnya haji. Ini adalah argumentasi yang selanjutnya dari pengikut Imam Syafi'i rahimahumullah, bahwa wanita boleh safar haji secara rasional walaupun tidak ada mahramnya, karena dianggap seperti hukumnya kalau ada seorang wanita kafirah masuk Islam, kemudian dia terganggu di komunitasnya, dia ingin pindah ke negara Islam, maka dia boleh safar tanpa mahram, karena memang mahramnya pun mungkin dalam keadaan kafir atau bahkan dia terancam di situ. Atau wanita muslimah yang dicuri oleh musuh, ditawan, kemudian dia lepas dari tawanan dan dia punya kesempatan lari, masa dia harus tunggu mahramnya? Dia bisa langsung lari. Itu pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi yang suaminya dibunuh oleh suku Ghatafan di Madinah. Kemudian mereka mencuri unta Nabi SAW yang ada di kebun tersebut dengan istrinya pemilik kebun itu. Kemudian dibawa lari ke Ghatafan, jauh sekali dari Madinah gitu. Dengan hikmah Allah SWT, wanita ini berdoa sama Allah agar diselamatkan. Malam hari pada saat musuh-musuh sedang tertidur, maka dia merasa ikatan-ikatan tangan dan kakinya mulai terbuka, melonggar, lalu dia lepaskan dirinya, lalu dia naik unta Nabi SAW, lalu dia pergi ke Madinah. Walaupun dia tidak tahu jalan, dia sempat mengatakan, ya Allah tunjukkanlah jalan menuju ke Madinah. Lalu kemudian dia berazam, dia mengatakan, kalau seandainya aku sampai di Madinah, maka aku akan menyembelih unta ini. Kemudian jalanlah, ringkas cerita, sampai perempuan ini di Madinah. Lalu dia ceritakan kepada Nabi SAW tentang bagaimana dia lolos segala macam. Setelah Nabi SAW mengatakan, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia untanya jalan sendiri, dia tidak tahu sudah tiba-tiba sudah sampai ke Madinah dengan hikmah Allah SWT. Lalu dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya niat kalau saya selamat saya akan menyembelih unta ini, atau saya akan sedekahkan gitu ya. Kata Nabi SAW, sungguh buruk nazar itu. Tidak boleh seseorang bernazar dengan hal yang bukan dia miliki, karena itu unta bukan punya dia, unta Nabi SAW sebenarnya. Tapi di sini sempat dia pulang ke Madinah tanpa ada mahram gitu. Begitu juga dengan ini tadi dua contoh ya. Maka itu dikiaskan ke haji gitu. Lalu penulis mengatakan, saya berkata, jika mereka ini sama, tentunya boleh bagi seorang wanita menunaikan ibadah haji sendirian tanpa disertai laki-laki mahramnya atau perempuan yang terpercaya. Namun ketika tidak diperbolehkan seorang wanita menunaikan ibadah haji sendirian kecuali harus dengan perempuan muslimah merdeka dan terpercaya, maka hal itu menunjukkan perbedaan antara kedua permasalahan tersebut. Ya, jadi artinya kalau ini betul-betul boleh seperti itu hujahnya, maka harusnya setiap muslimah safar aja walaupun tanpa mahram. Tapi terbukti dalam hadis justru ada larangan untuk safar tanpa mahram. Dan sebagian dari ulama Syafi'iyah pun yang memasukkan syaratnya adalah ditemani oleh muslimah yang lain.
Jadi kalau memang itu boleh dalilnya, sampai ditemani muslimah pun harusnya boleh saja, gitu kan. Kalau berargumentasi dengan itu. Lalu beliau mengatakan As-San'ani dalam Subulus Salam berkata pada juz 2 halaman 367, hadits ini menerangkan keharaman seorang wanita yang bersafar tanpa ditemani mahram. Hal ini sifatnya umum, baik bersafar sebentar maupun lama. Kemudian ia berkata, para ulama berkata tentang bolehnya wanita safar sendirian dalam rangka berhijrah dari negara kafir, mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, membayar hutang, mengembalikan titipan, dan kembali atau rujuk setelah membangkang terhadap suaminya. Ini semua telah disepakati para ulama, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah pergi haji yang wajib. Artinya, ada juga sebuah sisi yang lain, pembicaraan ulama tentang bolehnya wanita safar tanpa mahram, tapi keadaan-keadaan daruratnya, gitu kan. Seperti misalnya disebutkan di sini, dia hijrah dari negara kafir tadi, itu sudah umum pendapat ulama. Muslimah-muslimah yang masuk Islam di Mekah di zaman Nabi SAW, suami-suami mereka tetap dalam keadaan kafir dan mereka terancam di Mekah, mereka hijrah ke Madinah sendirian. Ya. Dan itu Nabi SAW tidak salahkan. Karena kondisinya. Yang kedua, mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Suaminya pemabuk, penjahat, ya, misal. Lalu kemudian dia setiap kali pulang mabuk, pukul dia, terancam jiwanya. Udah coba bertahan di rumah tangga, tapi tetap juga tidak bisa. Nah, kemudian orang tuanya ada di Surabaya misalnya. Dia harus safar kembali. Tidak ada orang yang dikenal di Jakarta. Maka di sini untuk menyelamatkan jiwanya dari bahaya yang terancam, dia safar, gitu kan. Itu contoh. Membayar utang wajib, dia janji orang, dia harus bayar. Tapi ini memang terjadi di zaman-zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah dengan transfer kan bisa ya. Mengembalikan titipan amanah yang pernah dia pinjam, dia tidak bisa kirim. Ya. Ini juga di zaman dulu ini agak susah. Karena tunggu kafilah datang dan bisa bawa. Kalau sekarang kan ada pos, ada pengiriman kilat, banyak macam-macam yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ini juga terjawab sebenarnya. Atau rujuk dari membangkang terhadap suaminya, misalnya dia ngambek sama suaminya, dia marah, dia nusyud, melanggar agama, lalu dia dibawa oleh arus bisikan syaitan, dia tinggalkan. Misalnya mereka tinggal Jakarta, lalu ini istrinya pulang ke Surabaya. Sekarang setelah di Surabaya, dia diskusi dengan beberapa orang-orang yang paham agama, disampaikan kalau dia salah, dia menyesal sekarang. Suaminya lagi marah, suaminya nggak mau jemput. Apakah boleh dia pulang ke Jakarta sendirian? Nah, ini yang dimaksudkan boleh pulang dari masalah membangkang terhadap suami.